Perempuan cantik ini pun memiliki hobi mengejar layangan. Dia adalah Rup, seorang gadis priang yang selalu saja menggemaskan. Sifatnya yang ceria itu kerap membuat orang menyukainya. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita bernama Satya mendatangi seorang dokter. Satya menderita penyakit kanker dan umurnya divonis tinggal 2 tahun lagi. Satya tinggal di sebuah wilayah yang bernama Husnabad atau sekarang disebut dengan Lahore di Pakistan. Satya memiliki seorang suami yang bernama Deb Kodri dan dia sangat mencintainya. Karena umurnya sudah tidak lama lagi, Satya pun menemui Rup yang saat ini baru saja pulang ke rumah. Satya memiliki keinginan terakhir sebelum dia meninggal, yaitu mencarikan seseorang yang bisa menemani suaminya setelah Satya tiada. Awalnya Rup menolak, tapi setelah dibujuk sang ayah, dia akhirnya menyetujui permintaan Satya dengan satu syarat. Deb harus menikahinya, karena Rup tidak mau jika suatu hari nanti ketika Satya sudah tiada, Deb malah tidak jadi menikahinya, dan itu akan menjatuhkan harga diri Rup. Satya akhirnya menyanggupi permintaan temannya itu. Pernikahan Rup dan Deb digelar secara meriah. Saat malam pertama, Deb mengatakan bahwa dia sangat mencintai istrinya, dan dia terpaksa menikahi Rup. Hanya karena dia ingin mengabulkan permintaan terakhir Satya. Deb juga berharap agar Rup tidak berharap banyak kepadanya. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan pria yang bernama Jafar. Dia adalah seorang pandai besi dan ahli dalam membuat pedang. Saat teman Jafar yang bernama Abdul menawarkan pedang buatan Jafar kepada pria yang bernama Munsi, dia itu menolaknya. Karena selain Jafar anak haram, dia juga seorang muslim. Sedangkan Munsi beragama Hindu. Munsi tidak mau membeli pedang dari orang yang berbeda keyakinan dengannya. Sekalipun menikah dengan Deb, Rup tidak diperlakukan selayaknya seorang istri. Jangankan disentuh, mereka bahkan jarang bertatapan dan tidak saling mengenal. Rup merasa sedih dan kesepian. Suatu hari dia mendengar suara merdu seorang wanita bernyanyi. Wanita itu adalah Bahar. Bahar dulunya seorang PSK terkenal di kota itu. Sejak pensiun dari PSK, dia memilih menjadi pelatih vokal dan tari. Rup ingin berlatih vokal dengan Bahar, namun keluarga Satya menolaknya. Mereka tidak mau nama baik keluarga besar mereka tercemar karena Rup bergaul dengan mantan PSK seperti Bahar. Karena ditolak dan selalu merasa terkekang di rumah itu, Rup berniat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung seorang pelayan memergoki usahanya itu, dan Rup pun batal melakukannya. Melihat keras kepala Rup, keluarga Deb akhirnya mengizinkan dia untuk berlatih vokal dengan Bahar. Rup menemui Bahar dan wanita itu bersedia melatihnya. Tidak lama berselang, Rup bertemu Jafar untuk pertama kalinya, dan pemuda itu sangat terpikat dengan kecantikan Rup. Ketika latihan olah vokal dengan Bahar, Bahar pun kagum dengan keindahan suara Rup. Bahar ternyata wanita yang ramah dan tidak membosankan. Ketika pulang latihan, Rup mencari Jafar, tapi sekalipun pria itu melihatnya, dia tidak menyambangi Rup. Lalu di malam harinya, Rup mendatangi Deb suaminya itu, dan dia berniat menjadi jurnalis di Daily Times, perusahaan koran milik suaminya itu. Keesokan harinya, Jafar sangat terpesona dengan kecantikan yang dimiliki Rup. Tapi saat ini, Rup sedang mencari Abdullah untuk dijadikan sumber berita penulisan artikel pertamanya. Namun Jafar justru menganggap Rup adalah istri kesepian, dan dia siap memuaskan hasrat Rup jika wanita itu mau. Rup terang saja menolak dan menganggap Jafar tidak punya akhlak. Setelah bertemu Abdullah, Rup ternyata tidak mendapatkan informasi penting terkait artikelnya. Jafar menghampiri Rup dan dia menawarkan diri untuk menjadi sumber berita dari artikel itu. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah tempat yang bernama Lebam Kalam. Sekalipun sikapnya menjengkelkan dan seperti enggak punya akhlak, diam-diam Rup mulai suka dengan Jafar. Rup menemui Jafar di Lembah Kalam. Di sana Jafar punya kerjaan sampingan yaitu sebagai matador. Aksi Jafar hampir membuat Rup jantungan saat dia beradu dengan banteng. Beruntungnya Jafar berhasil keluar menjadi pemenang. Di sini Rup mendatangi Jafar, dia memarahi pemuda itu karena mempertaruhkan nyawanya untuk hal seperti itu. Jafar sadar jika Rup ternyata perhatian kepadanya. Perlahan tapi pasti, benih-benih cinta mulai mekar di hati Rup. Sedangkan yang ada di hati Jafar hanyalah balas dendam terhadap keluarga Kauduri dengan cara menghancurkan hati Rup. Setelahnya Bahar mendatangi Jafar. Dia mengetahui hubungan Jafar dan Rup. Untuk itu Bahar meminta pria itu menjauhi Rup. Diketahui jika dulunya Bahar pernah jatuh cinta kepada ayah Deb yang bernama Balrat Kauduri. Mereka berpacaran dan Bahar kemudian hamil. Setelah mengetahui Bahar hamil, Balrat meninggalkan Bahar. Bahar mengira Balrat meninggalkannya karena tidak menyukai anak yang dia kandung. Makanya dia membuang bayi itu, tapi ternyata setelah membuang bayinya pun, Balrat tetap tidak menerima Bahar dan Jafar adalah anak dari hubungan gelap antara Bahar dan Balrat. Karena dibuang ibunya dan tidak diakui sang ayah, Jafar membenci ibunya itu dan berniat balas dendam terhadap Balrat Kauduri.
Barats mendatangi Deb. Dia menasihatinya agar Deb mau menerima dan mencintai Rup. Barats takut jika Rup membalas tindakan Deb dengan mencintai pria lain. Deb malah memarahi balik sang ayah. Dia mengatakan bahwa sang ayah tidak pantas menasihati dirinya. Deb tahu masa lalu sang ayah, di mana pria itu meninggalkan Bahar sekalipun telah menghamili wanita itu. Dan tindakan Barats telah menjatuhkan nama baik keluarga Chowdhury. Niat balas dendam Jafar terhadap Rup berubah menjadi cinta karena kebaikan dan ketulusan cinta wanita itu kepadanya. Rup bahkan membantu Jafar menjual pedangnya kepada orang-orang yang beragama Hindu. Munshi yang awalnya membenci Jafar kini berdamai dan rukun dengannya. Dia juga bersedia membeli pedang Jafar berkat bantuan dari Rup yang telah menyadarkannya. Di pabriknya, Abdullah memperkerjakan sejumlah pandai besi di wilayah Husnabad. Dia khawatir dengan nasib para pekerjanya karena sebentar lagi perusahaan baja asal Inggris akan masuk ke wilayah itu. Abdullah menemui Deb supaya koran milik Deb mau memberitakan dampak buruk yang akan dihadapi para pekerjanya jika perusahaan baja itu masuk ke wilayah mereka. Dengan demikian, perusahaan itu bisa ditolak oleh semua warga. Namun Deb menolak keinginan Abdullah. Menurutnya, industri justru baik untuk kemajuan suatu daerah. Di malam harinya, karena kondisi Satya yang semakin memburuk, Deb pun tidak dapat menahan perasaannya, lalu dia pun memeluk istrinya itu. Suatu hari Deb akhirnya mau berbicara kepada Rup dengan ramah dan penuh perhatian. Saat Satya menyaksikan keramahan Deb terhadap Rup, perasaan wanita itu senang dan bercampur cemburu. Satya kemudian mengutarakan bagaimana perasaannya melihat kedekatan Rup dan Deb. Dia merasa sangat cemburu karena cinta Deb padanya akhirnya tergantikan oleh orang lain. Tidak lama setelahnya, Satya pun meninggal dunia. Suatu malam di saat Hari Raya Idul Fitri, Deb terlihat sedang minum minuman sendiri. Dia sedih karena harus kehilangan Satya. Jafar kemudian menghampiri Deb. Mereka baru pertama kali bertemu dan kemudian saling mengobrol. Jafar curhat bahwa dia mencintai istri orang lain dan tidak mudah untuk memberitahukan suami wanita itu bahwa dia benar-benar mencintai istrinya. Sementara itu Deb mengatakan bahwa dia sedang terpuruk dan tidak tahu bagaimana untuk bangkit. Dari obrolan keduanya, diketahui jika Deb belum pernah berhubungan badan dengan Rup sekalipun mereka sudah lama menikah. Setelahnya Jafar menyadari jika Rup ternyata istri Deb. Di sisi lain, Barats mendatangi kediaman Bahar. Dia mengetahui hubungan Rup dan Jafar dari pembantunya. Barats meminta Bahar agar menghentikan Jafar dalam merusak pernikahan Deb. Lalu tiba-tiba Jafar muncul di hadapan mereka. Sebuah reuni keluarga yang penuh dendam dan kebencian. Hal ini terjadi saat Barats meminta Jafar untuk menjauhi Rup. Jafar justru mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Rup dan dia akan memperjuangkan cinta itu. Sedangkan Abdul memfitnah keluarga Chowdhury. Dia membayar orang-orang untuk menyerang Jafar. Tujuannya adalah agar Jafar semakin membenci keluarga itu. Abdul juga mengatakan bahwa dia akan membunuh keluarga itu termasuk Rup. Tapi Jafar mengancam Abdul. Jafar siap membunuh Abdul jika dia menyakiti Rup. Bahar mendatangi kediaman Rup dan memberitahukan wanita itu bahwa Jafar adalah anak hasil hubungan gelap dia dan Barats. Menurut Bahar, Jafar ingin balas dendam kepada keluarga Chowdhury. Jafar tidak benar-benar mencintai wanita itu. Jafar hanya ingin mempermainkan Rup dan dia ingin mempermalukan keluarga Chowdhury. Mendengar apa yang disampaikan Bahar, Rup pun akhirnya memutuskan untuk melupakan Jafar. Rup bahkan mengajak Deb suaminya untuk berhubungan badan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaannya. Jafar mendatangi kediaman Rup setelah dia mengetahui bahwa ibunya membohongi wanita itu. Ketika Rup melihat kedatangan Jafar, dia tidak mau bertemu pria itu lagi. Jafar yang terbakar amarah mendatangi ibunya Bahar dan mencekik leher wanita itu. Tapi dia menghentikan itu dan kemudian menangis. Jafar akhirnya berhasil menemui Rup dan dia mengatakan bahwa mereka tidak ditakdirkan bersama. Awalnya dia sengaja ingin balas dendam kepada keluarga Chowdhury dengan menghancurkan Rup, tapi dia sadar bahwa perasaannya berubah sejak Rup menggantikan kebencian dan dendam di hati Jafar dengan cinta. Sementara itu Rup sendiri mengatakan bahwa dia memang mencintai Jafar. Saat ditanya apakah Jafar mencintainya, pria itu hanya larut dalam kesedihan dan pelukan Rup. Beberapa hari kemudian, orang-orang ini protes karena perusahaan baja asal Inggris akhirnya beroperasi di wilayah itu. Abdul menjadi provokator aksi massa tersebut. Ketika Deb ingin dihabisi massa, Jafar dan Rup menolongnya. Mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan kereta kuda dan bergegas ke rumah Bahar untuk mengajak wanita itu melarikan diri. Namun Bahar enggan. Dia memilih lahir di tempat itu dan mati pun di tempat yang sama. Akhirnya Deb, Rup, dan Jafar melarikan diri menuju ke stasiun kereta api. Sementara Abdullah dan teman-temannya terus memburu mereka. Dalam kekalutan ini, mereka terus menerobos masuk di antara kerumunan orang di stasiun itu. Para pendemo yang diprovokasi oleh Abdullah terus mencari mereka di antara gerbong-gerbong kereta api. Sebagian ada yang naik ke atas untuk menemukan mereka.
Akhirnya para pendemo berhasil menemukannya. Tapi dalam kekalutan ini, Zafar dengan segala upayanya berusaha untuk melawan. Tidak pelak, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Di sini Zafar lagi-lagi melindungi Rook dan Deb yang berada dalam kesulitan. Namun ratusan massa kembali datang dan Zafar meminta Rook dan Deb segera pergi. Lalu dia yang akan menghalangi para pendemo itu. Lonceng kereta api memberikan tanda kereta akan segera berangkat. Lalu Deb dan Rook pun segera masuk ke dalam kereta. Sementara Zafar berharap agar wanita yang dicintainya itu dapat hidup dengan baik bersama Deb. Di sini Rook pun sadar bahwa Zafar tidak ikut bersama mereka. Dia memutuskan untuk mencari Zafar kembali. Dan ternyata Zafar berusaha untuk menahan Abdullah beserta para pendemo itu. Sehingga terjadilah pertikaian kembali. Sementara itu roda kereta sudah mulai bergerak maju untuk meninggalkan stasiun. Rook pun memanggil Zafar untuk segera naik bersamanya. Namun Zafar berada dalam kebimbangan. Apakah dia akan menahan pendemo itu atau mengejar Rook? Lalu melihat Rook yang sepenuh hati memintanya, Zafar pun berlari sekencang mungkin ke arah Rook untuk meraihnya. Namun belum sempat Zafar naik ke atas kereta itu, seorang pendemo pun menyambarnya dengan pedang, sehingga Zafar pun terpental. Di sini Deb yang melihat Rook sangat gigih menginginkan Zafar, akhirnya menyadari bahwa istrinya itu sangat mencintai Zafar. Zafar yang berusaha untuk mengejar Rook dan berhasil meraih tangannya kembali, tiba-tiba saja ditikam oleh Abdullah dari belakang. Melihat itu, Rook pun sangat terpukul. Apalagi melihat pria yang dia cintai itu harus tewas di depan matanya. Sepanjang perjalanan, Rook tidak henti-hentinya menangis, berharap Zafar dapat ikut bersamanya. Namun takdir berkata lain dan mereka harus berpisah. Keesokan paginya kereta pun tiba di wilayah yang bernama Amritsar. Di sini keluarga Kaudari memulai hidup mereka kembali. Tapi hubungan Deb dan Rook terasa hambar. Walaupun mereka merupakan sepasang suami istri, namun masing-masing dari mereka menyadari karena cinta terdalam Rook hanyalah untuk Zafar dan sebaliknya. Cinta terdalam Deb hanya untuk Satya dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.